Sebelum kita masuk pada renungan hari ini, marilah Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu yang menyertai kami hingga berkumpul pada tempat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami kemudian mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau yang membuat setiap apa yang disampaikan baik dari saya dan apa yang disampaikan dalam buku ini kami terima dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Dengan doa kami yang kami sampaikan melalui kata Kristus juru selamat kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, yang mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Izinkanlah saya untuk membacakan bagi kita semua. Dalam tahun matinya, Raja Uzia melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh berkemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta. Tetapi seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan kepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mungkin ada baiknya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arnold Sanjaya Ritonan, saya mahasiswa UPSI Fakultas Teologi. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, seminggu lalu kita sudah memperingati akan Hari Pentakosta, dan minggu yang kemarin kita sudah memperingati akan peringatan Trinitas, yang mana itu memasuki minggu-minggu biasa. Namun berbicara tentang Trinitas mungkin sudah tidak asing lagi dalam telinga kita, dan ini bukanlah suatu pengajaran yang akan mudah untuk disampaikan, mengingat bahwa ketika kita memahami akan keterbatasan kita untuk mengenali Tuhan yang keberadaannya itu berada di luar dari nalar kita sebagai manusia. Bahkan pergulatan gereja dalam menjelaskan Allah yang Trinitas merupakan jalan yang panjang bahkan tidak berujung, karena begitu banyak misteri Allah Trinitas yang melampaui dari akal budi manusia kita. Namun dapat kita pahami bahwa kasih Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang merupakan kasih-Nya yang tiada taranya dan saling meluapkan akan cinta kasih-Nya. Kita merasakan kasih-Nya itu bukan karena iman kita atau tindakan kita atau perilaku kita, melainkan itu semua karena kasih-Nya yang Ia berikan agar dapat memampukan orang-orang yang percaya agar hidup sesuai apa yang telah dikehendaki-Nya. Kasih-Nya juga tidak lepas akan mengutus kita di tengah-tengah dunia
Sama halnya seperti Yesaya ketika diutus oleh Tuhan, kita diharapkan untuk menerima kasih-Nya yang mengharapkan kita agar dapat menjadi saksi untuk melayaninya. Namun yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, apakah kita layak melayani Tuhan? Memang ini yang menjadi pergumulan kita. Sama halnya seperti yang saya rasakan pada saat ini ketika saya dihadapkan untuk persoalan atau tugas praktik khotbah ini, saya selalu bergumam dalam pikiran saya karena mengingat banyaknya dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya bertanya-tanya, apakah saya layak untuk melakukannya serta melayani sesuai dengan kehendaknya? Namun ketika diperhadapkan dengan pergumulan persoalan ini, kita tidak akan bisa menjawab seperti kita membalikkan tangan, dan itu tidak semudah itu yang kita bayangkan, karena kita pertama-tama harus mengakui dulu siapa diri kita. Itu sangatlah penting agar kita dapat berkenan di hadapan Allah dan dapat melakukan hal yang benar di hadapannya. Tetapi apa yang membuat kita berkenan itu bukanlah dari tindakan kita, melainkan kasih-Nya yang telah memberikan kita agar kita dapat berkenan di hadapannya melalui karya kasih-Nya itu dari Yesus Kristus yang memberikan korban yang sempurna di atas kayu salib untuk kita, sehingga kita semua dapat berdiri sama rata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti pada ayat yang kelima, aku ini seorang najis bibir, yang mana najis dijelaskan atau dikatakan di sini sebagai hal yang kotor, hal-hal yang keji atau yang bahkan menjijikkan. Sama halnya ketika kita sudah mengetahui bahwa sesuatu yang akan masuk ke dalam mulut kita itu keji atau menjijikkan atau apapun itu, dan bahkan kita menginginkan yang keluar dalam mulut kita itu hal-hal yang bersih, hal-hal yang dapat membuahkan hal yang baik, sehingga akan sangat sulit kita melayani apabila kita memiliki mulut yang najis bibir. Sama halnya seperti pada Yesaya, kita harus terlebih dulu akan mengakui dosa kita, sehingga agar apa yang keluar dari mulut kita itu dapat membuahkan hal yang baik, dapat memberikan makna yang baik dalam sekitar kita. Maka ketika kita menjadi seseorang yang melayani dengan bibirnya, haruslah kita terlebih dahulu mengakui akan kesalahan, dosa-dosa, persoalan-persoalan yang kita hadapi agar kita dapat membuahkan hal-hal yang baik. Selanjutnya dapat dilihat pada ayat yang ke-8, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Sesungguhnya dari pertanyaan ini Bapak Ibu, mungkin kita kembali bertanya-tanya, bagaimana cara kita untuk menjawab panggilan Tuhan? Pada Matius 22 ayat 14 berkata, ada banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Yang mana dalam kitab ini, dalam Injil ini menjelaskan dengan artian bahwa hanya beberapa orang yang dapat merespon akan panggilan Tuhan, yang memiliki akan relasi dengan Tuhan. Dan hal ini selaras dengan apa yang ada pada Yesaya, di mana ketika Yesaya mendengarkan akan panggilan Tuhan, ia sedang berada dalam hadirat Tuhan dan ia tahu bahwa dirinya berdosa. Ia mengetahui akan dirinya bersalah, sehingga ia mengatakan bahwa ia najis bibir, dan setelah itu ia sudah dikuduskan terlebih dahulu. Dalam hal ini terdapat kebenaran yang mendorong kita untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Maka dari itu kita harus selalu merendahkan hati untuk menerima serta melakukan perintah Tuhan, sehingga kita dapat mendengar panggilan Tuhan dan memampukan kita untuk berkata, ini aku, utuslah aku. Ada sebuah cerita seorang mahasiswa di perkuliahan yang bernama Maura, yang mana
ia memiliki hasrat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi akan juru selamat, sehingga keinginan hatinya itu seperti ia menginginkan terlebih dahulu lulus, menikahi tunangannya Samuel, dan kembali ke kotanya Washington agar dapat mendirikan gereja yang dapat menjangkau teman-teman Kristiani serta keluarganya bagi Kristus. Namun, mimpi itu kandas dan berakhir ketika Maura dan Samuel tewas secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Dan itu membuat seluruh mahasiswa yang pada saat itu tercengang karena kehilangan tersebut. Dan pada peringatan Maura terdapatlah bukti akan keteladanannya, sehingga lebih dari 200 mahasiswa berdiri untuk mengambil peran sebagai hamba Kristus yang telah jatuh. Dalam tanggapan para mahasiswa ini tersebut akan menunjukkan komitmen yang ada pada Yesaya, yaitu mahasiswa pada saat itu mengalami ketakutan, bahkan ketidakamanan, yang mana seperti ia ketahui, yaitu Maura adalah seseorang yang sudah benar-benar mengenal Tuhan tetapi mengalami hal-hal buruk, sama halnya seperti mereka, sehingga mereka dipanggil untuk berdiri mengambil peran sebagai hamba, sama seperti Yesaya, yaitu dipanggil ke ruang takhta Tuhan, di mana dia mendengar akan perkataan Tuhan kepadanya. Siapakah yang akan aku utus, dan siapa yang akan pergi bersama kami? Marilah kita menjawab seperti Yesaya, yaitu inilah aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan masih memanggil pria dan wanita untuk menjadi duta-dutanya saat ini. Dia menantang kita untuk melayani Dia, baik terkadang dalam sekitar kita atau bahkan di negeri yang jauh sekalipun. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana cara kita menanggapi panggilannya, sehingga semoga Tuhan dapat memberi kita keberanian untuk mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Memang ketika kita melayani haruslah dimulai dari perkataan terlebih dahulu dan dilayani, serta efeknya itu dapat dilihat dalam sekitar kita. Sehingga langkah awal kita melanjutkan sebuah perjalanan ini, kita harus dapat seperti sentral dan magnet agar dapat menarik banyak hal. Dan bila sudah memulai sebuah pelayanan, maka kita harus berpengaruh yang besar kepada tercipta agar dapat banyak orang yang melayani Dia. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1-8, beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Pertama, kita manusia harus penting untuk mengakui dosa, karena mengakui secara harfiah berarti kita mengatakan hal yang sama, yaitu adanya pengakuan yang dosa kita lakukan agar dapat memulihkan kita serta bertobat dengan Allah. Dan ketika kita mengakui dosa kita, maka adanya pertobatan supaya hubungan yang benar, yang terjalin kasih dengan Allah yang terus memelihara kita. Yang kedua ialah kasih Allah yang Trinitas, yaitu dengan kemurahan hatinya yang mengampuni kita dosa kita. Walaupun kita sudah melukai hatinya, Ia tetap mengampuni dosa kita. Sehingga ketika kita sudah mengakui dosa dan berusaha untuk diampuni, maka kita harus tetap berupaya untuk tidak melakukannya kembali agar tidak melukai hatinya. Dan yang ketiga, marilah kita menerima panggilan Tuhan dan melayani dengan kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan, bukannya karena keegoisan, atau bukan karena sesuatu yaitu gelar atau apapun itu. Tuhan memanggil setiap orang yang mau merendahkan diri dan mau dibentuk oleh Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pelayan bagi Tuhan, tentunya kita harus menjaga spiritualitas sehingga kita dapat menjadi alat dan kesaksian bagi dunia ini dengan berkata,
dan menunjukkan keberanian kita. Ini aku, utuslah aku. Dan ini bukan sebuah ucapan yang akan kita tunjukkan sebagai kesombongan dan rasa mampu, tetapi ini harus kita buktikan akan ucapan penyerahan diri dan kesiapan kita untuk dipakai untuk bekerja bagi gereja dan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin.